Target pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% tahun ini terancam gagal. Di sisa masa kepemimpinannya yang kurang dari 2 tahun, pemerintah berhadapan dengan berbagai fakta perlambatan ekonomi yang dapat menyeret turun capaian pertumbuhan tahun ini di bawah 5%. Terlebih, bila tidak ada stimulasi tambahan dan tindak lanjut. Berikut ini beberapa indikator terbaru yang mencerminkan perlambatan ekonomi tengah berlangsung di Indonesia. 1. Penyaluran kredit bank melambat. Pertumbuhan kredit perbankan pada April lalu terprosok ke level terendah sejak Maret 2022 dengan capaian pertumbuhan 8,08%. Tren perlambatan pertumbuhan kredit bank sudah berlangsung sejak Januari lalu, hingga turun ke level single digit berturut-turut pada Maret dan April 2023. Pengetatan moneter dan masih lesunya permintaan, baik di ranah domestik maupun global, mempengaruhi appetite korporasi dalam mengajukan kredit baru ke bank. Berdasarkan survei Bank Indonesia, perlambatan permintaan kredit baru oleh korporasi kepada bank akan berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. 2. Transaksi masyarakat melambat. Indikator lain yang mencemaskan adalah penurunan pertumbuhan nilai transaksi non-tunai melalui ATM, kartu kredit maupun debit dan digital banking. Di saat yang sama, jumlah uang tunai yang beredar juga menurun. BI melaporkan, pada April 2023, transaksi pembayaran via kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit turun 3,42% sebesar 26,2 triliun rupiah. Sedangkan penurunan nilai transaksi digital banking lebih besar lagi, yaitu hingga 20%. Praktis, hanya nilai transaksi uang elektronik saja yang masih tumbuh positif sebesar 9%, itu pun melambat dibandingkan Maret yang mencapai 11,4%. Bukan hanya nilai transaksi non-tunai masyarakat yang turun, jumlah uang tunai beredar atau uang kartal yang diedarkan atau UYD juga tergerus 1% menjadi 1.031 triliun rupiah. Menurut makro strategis Samuel Sekuritas Lionel Prayadi, kontraksi itu menunjukkan terjadinya perlambatan transaksi secara umum dan hal itu adalah sinyal perlambatan ekonomi Indonesia. 3. Konsumsi masyarakat masih tertahan. Pada kuartal 1 2023, laju konsumsi domestik hanya naik 4,54%. Konsumsi yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB masih di bawah rata-rata pertumbuhan satu dekade terakhir yang bisa 5%. Penjualan retail hanya tumbuh 1% saat Lebaran 2023, di bawah ekspektasi pelaku usaha. Begitu juga kinerja penjualan mobil yang anjlok hingga 29% dibandingkan tahun lalu. 4. Kinerja investasi mengecewakan. Laju investasi atau PMTB sektor bangunan, konstruksi, dan real estate pada kuartal 1 2023 tercatat tumbuh negatif 3,72% secara kuartalan, meski masih mampu tumbuh 2,11% year on year. Ini menjadi perhatian khusus oleh Bank Indonesia. Otoritas moneter itu bahkan menghapus kata-kata bias ke atas dalam memperkirakan capaian pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ini adalah pertama kalinya sinyal pesimisme terlontar dari Bank Sentral setelah 3 kali kesempatan RDG sebelumnya selalu menyatakan bias ke atas perihal proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tetap dalam kisaran 4,5 sampai 5,3%. 5. Kinerja ekspor dan impor semakin terpuruk. Kinerja ekspor juga semakin jatuh terseret harga komoditas di pasar global yang melemah. Pada April 2023, kinerja ekspor RI tercatat turun 29,4% menjadi 19,29 miliar US dollar. Kondisi itu adalah kontraksi terdalam sejak 2009. Kinerja pertumbuhan impor juga sama saja, anjlok sampai 22,32% pada April, lebih dalam ketimbang prediksi para ekonom.
Data itu bisa menjadi indikasi bahwa aktivitas industri dalam negeri tengah menghadapi tantangan tak kecil, mengingat mayoritas impor adalah bahan baku dan penolong produksi. 6. Penciptaan lapangan kerja berkualitas masih lemah. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran memang turun menjadi 5,45% dengan kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 69,3%. Akan tetapi, proporsi sektor informal saat ini lebih dominan yakni mencapai 60,12%. Proporsi yang lebih berat di sektor informal bisa mempengaruhi laju konsumsi domestik mengingat tingkat upah di sektor informal cenderung lebih rendah ketimbang sektor formal. Pemerintah perlu bekerja keras menyeimbangkan komposisi dengan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas supaya konsumsi domestik yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi bisa terungkit.